وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menyampaikan kisah para nabi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta penjelasan para ulama. Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah episode 1 dari kisah para nabi yang akan kami suguhkan. Dan ini adalah seri ke-1 dari episode 1 berjudul Benarkah Adam manusia pertama dan diciptakan dari tanah? Sebelum kita menyimak kisahnya, mari kita dukung channel dakwah ini dengan like, subscribe, dan share, serta jangan lupa komen. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kisah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Terjemahan ayat ini bermakna bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang kelak disebut sebagai manusia. Para malaikat mempertanyakan, maka Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui para malaikat. Memang pertanyaan malaikat tidak sepenuhnya salah, karena telah terjadi peristiwa sebelumnya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa proses penciptaan langit dan bumi sampai kepada penciptaan makhluk yang diciptakan sebelum manusia, dan makhluk itu telah menghuni bumi. Mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kisah ini akan kami sajikan dalam kisah khusus. Allah telah menciptakan manusia. Manusia makhluk cerdas, makhluk pintar, dengan berbagai kemampuan yang luar biasa, yang jauh melampaui seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Karena itu, manusia kerap menyoal tentang asal-usulnya. Berbagai penyelidikan dan penelitian ilmiah dilakukan dan dituangkan dalam berbagai jurnal ilmiah. Salah satunya yang paling populer adalah teori Darwin. Awalnya, teori ini disambut dengan gegap gempita oleh para ilmuwan. Namun, seiring dengan waktu, banyak ditemukan kelemahan teori ini, sehingga lambat laun dilupakan. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan manusia ternyata terbatas, sehingga tidak mampu memecahkan asal-usul manusia. Karena kecerdasan manusia hanyalah anugerah penciptanya. Sang pencipta Azza wa Jalla telah menurunkan kitab-kitab sucinya sebagai ilmu yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan semesta beserta isinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma basa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran surah Asy-Syura ayat 29 menjelaskan
tanda-tanda kebesaran Allah. Kemahakuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi tanpa desain, tanpa blueprint, tanpa contoh, dan tanpa maket. Begitu juga dengan berbagai makhluk yang bernyawa, manusia, berbagai jenis binatang, bahkan bukan hanya jumlah keseluruhannya yang tak dapat dihitung. Jenisnya masih saja ada yang baru ditemukan. Untuk menghitung luas bumi saja, manusia selama berabad-abad mencoba menciptakan ilmu untuk mengukurnya, dan secara terus-menerus berusaha menyempurnakan ilmunya untuk mengetahui banyaknya, luasnya aneka ragam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ilmu Allah maha luas dan tak tertandingi. Jika seluruh pohon di muka bumi dicabut dan dijadikan pena, dan seluruh air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, niscaya tidaklah cukup. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terhingga, sehingga sampai saat ini masih banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luput dari penglihatan, kajian, dan penelitian manusia. Maka dari itu, kecerdasan manusia yang dianggap luar biasa sesungguhnya tak mampu menjangkau seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi Allah tidak sulit baginya mengumpulkan seluruh makhluknya di hari kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dari generasi pertama manusia, yaitu Adam alaihissalam. Manusia generasi kedua, Hawa. Manusia generasi ketiga, yaitu manusia setelah Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta memberitahukan asal-usul Adam melalui Al-Quran, dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, bahwa Adam adalah manusia pertama dan diciptakan dari tanah, dan para ulama menggali ilmu tersebut dari Al-Quran dan hadis, kemudian menyampaikannya melalui jurnal-jurnal yang bersanad dan juga melalui bahasa lisan. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim menjelaskan jenis-jenis tanah yang digunakan untuk membuat Adam alaihissalam. Adapun jenis-jenis tanah itu adalah turab, tin, salsal. Mari kita bahas satu persatu dengan berhujjah kepada penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Adam diciptakan dari turab, tanah yang biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Adam alaihissalam diciptakan dengan unsur tanah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59, Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 37, Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Untuk berhujjah, saya memilih Quran Surah Ali Imran ayat 59. Mari kita simak. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama, baik penciptaan Isa alaihissalam maupun Adam alaihissalam dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah makhluk satu jenis, yaitu manusia yang berasal dari turab. Yang kedua, tak ada sesuatu yang mustahil jika Allah berkehendak. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan. Adam diciptakan dari tin, tanah yang bercampur air. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya melalui Al-Quran dalam Surah Al-A'raf ayat 12, Surah Al-An'am ayat 2, Surah As-Sajdah ayat 7, Surah As-Saffat ayat 11, dan Surah As-Sad ayat 71 dan 76. Untuk berhujjah, saya memilih Surah Al-A'raf ayat 12.
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Makna Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Yang pertama, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Yang kedua, iblis menolak perintah Allah karena dia menilai dirinya lebih baik dari Adam. Yang ketiga, iblis terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tin, tanah yang bercampur air. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Adam diciptakan dari tanah liat kering yang disebut sol-sol, sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 26, ayat 28, ayat 33, dan surah Ar-Rahman ayat 14. Untuk berhujjah, saya memilih surah Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq basyaram min salsalin min hama'im masnun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi buntung. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama, Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang manusia. Yang kedua, bahan untuk membuatnya adalah dari tanah liat kering. Dari keterangan-keterangan disampaikan oleh Al-Quran di berbagai surah yang telah sama-sama kita simak, bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dengan berbagai unsur, yaitu turab, tin, dan salsal. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama Indonesia Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan istilah penyebutan tanah yang berbeda-beda sebagai sebuah proses penciptaan Adam. Dia berawal dari turab, tanah biasa. Lalu tanah itu dijadikan tin, tanah yang bercampur air. Kemudian tin itu mengalami proses hingga menjadi min hama'in masnun. Maksudnya, hama'in adalah tanah yang bercampur air lagi berbau. Sedangkan masnun berarti dituangkan sehingga siap dengan mudah dibentuk dalam berbagai bentuk yang dikehendaki. Setelah mengalami proses seperti itu, lalu tanah tersebut dibiarkan kering hingga pada akhirnya menjadi salsal, tanah liat kering, dan dari salsal itulah sang Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah penciptaan Adam berdasarkan Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episode yang sama di seri kedua, yaitu proses penciptaan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.